Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu untuk membahas materi kita selanjutnya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Baik, hari ini Ibu akan membahas kembali mengenai materi tematik masih di tema 2 yaitu subtema 3, Bersatu Kita Teguh, dengan pembelajaran ke-3 sampai dengan ke-6 ya. Kalian bisa sambil membuka buku paketnya untuk melihat dengan jelas materi yang ada di pembelajaran ke-3 sampai pembelajaran ke-6 ya. Nah, yang pertama adalah mengenai tanaman dan hewan yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, bahwa tanaman dan hewan yang ada di Indonesia ini banyak yang sudah langka gitu ya. Nah, ini kita harus bijak dalam memanfaatkannya supaya tidak terjadi ketidakseimbangan ya. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita juga perlu bersatu baik dengan masyarakat sekitar ataupun dengan pemerintah untuk bisa melestarikan hewan dan tumbuhan agar kita juga bisa hidup sejahtera. Bayangkan jika tumbuhan hijau tidak ada lagi di bumi ini, maka yang akan terjadi adalah semua terkena imbasnya. Ya, tumbuhan hijau itu adalah produsen makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Manusia tidak bisa membuat makanannya sendiri, tapi kan bisa masak, Bu. Ya, tapi kan harus ada bahannya. Nah, sedangkan kalau tumbuhan hijau itu hanya membutuhkan cahaya matahari, ya, kemudian klorofil untuk bisa menghasilkan makanannya, bisa tumbuh. Nah, kemudian tumbuhan ini dimanfaatkan oleh manusia ataupun oleh hewan. Hewan merasakan manfaatnya, manusia pun merasakan manfaatnya. Jadi, tidak bisa kita bayangkan apabila tumbuhan terutama sampai punah di muka bumi ini. Ya, jadi kita sebagai warga negara yang baik perlu bersatu untuk melestarikan keberadaan hewan dan tumbuhan. Ya, seperti yang kita tahu, ada beberapa hewan dan tumbuhan yang langka yang keberadaannya terus dicari untuk dimanfaatkan sebagian dari tubuhnya. Contohnya gajah. Ya, gajah itu kalau dicari oleh pemburu gitu ya untuk diambil gadingnya ya. Ada yang untuk hiasan ya contohnya ya. Kemudian selain gajah ada lagi yang lainnya yaitu badak bercula satu yang tempat pelestariannya ada di ujung kulon Provinsi Banten ya. Itu badak bercula satu itu kalau diburu itu untuk diambil culanya ya. Kemudian ada lagi harimau misalnya, terutama harimau Jawa yang sudah mulai sangat langka ya, itu diambil bagian kulitnya ya. Dan masih banyak lagi tumbuhan dan hewan lainnya yang diburu sehingga menjadi tumbuhan dan hewan langka hanya untuk kepentingan pribadi saja ya. Ada yang kebanyakan untuk diperjualbelikan ya. Nah, beberapa hal yang sebelumnya sudah pernah kita bahas untuk melestarikan hewan dan tumbuhan diantaranya yaitu bagi kita misalnya masyarakat awam kalau bertemu dengan hewan dan tumbuhan yang langka tentu tidak perlu diganggu atau malah dibawa ke rumah gitu ya, dipelihara tidak perlu gitu ya. Karena biarkan hidup di alam aslinya, di ekosistemnya saja, di lingkungannya saja gitu ya, akan lebih baik untuk hewan dan tumbuhan tersebut. Kemudian untuk pemerintah mungkin mereka bisa mendirikan taman Suaka Marga Satwa ya untuk melindungi, kalau Suaka Marga Satwa itu berarti untuk melindungi hewan langka ya. Kemudian bisa juga dengan membuat peraturan perundang-undangan agar bisa melindungi ya. Jadi memburu pemburu-pemburu yang mencari hewan langka jadi supaya tidak tambah langka. Kemudian juga ada cara secara biologi. Misalnya membuat kultur jaringan gitu ya. Jadi memperbanyak perkembangbiakan. Jadi melakukan penelitian bagaimana caranya hewan atau tumbuhan langka ini bisa dikembangbiakan secara ilmu gitu ya. Jadi saintis gitu jatuhnya ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita sebagai masyarakat awam tadi kalau ketemu tidak usah diganggu, biarkan hidup di alam aslinya saja ya. Kalau perlu mungkin diinfokan kepada pihak yang berwenang bahwa kita bertemu dengan kita menemukan hewan atau tumbuhan langka di suatu tempat misalnya. Jadi bisa langsung
lindungi oleh pejabat yang berwenang atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan, gitu ya. Nah, yang berikutnya, apalagi yang bisa kita lakukan? Misalnya kita melakukan gerakan melindungi hewan dan tumbuhan dengan cara membuat poster. Nah, contohnya yang ada di gambar ini ya, ada tanam pohon di bumi untuk masa depan kami. Nah, kemarin itu sebelum-sebelumnya ya, sudah lama sekali memang digerakkan bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang cukup luas ya, menyumbangkan berapa persen dari oksigen yang ada di dunia gitu ya, sehingga ketika di Indonesia terjadi pembalakan liar, penebangan pohon secara liar, maka dunia internasional pun memberikan komentarnya gitu ya. Sangat disayangkan apabila banyak terjadi penebangan pohon secara liar gitu ya. Jadi ada pohon yang ditebang, harusnya ada pohon yang ditanam juga untuk masa depan gitu ya. Jadi tidak pohonnya habis ditanam kemudian tidak ada gantinya gitu ya. Jadi harus ada. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara, kalau kita bisa melakukannya di rumah dengan cara menanam pohon, tanamlah di rumah ya. Atau kita bisa membuat gerakan supaya orang-orang juga ikut melakukan apa yang kita lakukan dengan cara membuat poster. Ya. Sudah pernah buat poster? Biasanya di kelas 5 sudah pernah dibahas ya untuk pembuatan poster ya. Oke. Yang selanjutnya mengenai peristiwa sekitar proklamasi. Sebelumnya kita sudah pernah membahas banyak tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Ya, kali ini kita bahas mengenai penjahit bendera merah putih atau sangsaka merah putih yang pertama kali dikibarkan ketika proklamasi, yaitu dibuat oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri Presiden Soekarno pada waktu itu ya. Tapi karena sudah usang, sudah tua, kemudian sangsaka merah putih yang pertama tersebut disimpan ya. Jadi yang sekarang sering dikibarkan ketika 17 Agustus, tiap 17 Agustus di Istana Negara itu adalah replika tiruannya ya. Itu yang membuat pertama kalinya adalah Ibu Fatmawati Soekarno Putri atau Ibu Fatmawati ya. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini sudah pernah dibahas ya. Tentunya kalian juga menyadari persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk bangsa Indonesia, terutama karena bangsa Indonesia itu terdiri dari wilayah yang sangat luas dengan banyaknya keberagaman suku, adat, ras, budaya, dan lain sebagainya, sehingga kalau kita tidak memiliki persatuan dan kesatuan, kita akan mudah untuk dipecah belah oleh pihak luar ya. Nah, sekarang apa hubungannya persatuan dan kesatuan dengan kesejahteraan umum? Tentunya kalau rakyat Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan, ya, maka suasana atau keadaan kondisi di negara itu akan aman, damai, tertib, ya. Nah, kedamaian, keamanan, ketertiban yang ada di wilayah suatu negara tentu akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Ya, jadi kalau pelaksanaan pembangunannya berjalan, maka kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Nah, itu hubungannya antara persatuan dan kesatuan dengan kesejahteraan umum. Ya, sebaliknya, kalau persatuan dan kesatuan ini tidak ada, maka rakyat akan terpecah belah, keadaan negaranya tidak aman, maka pemerintah juga akan sibuk mengendalikan rakyat yang tidak aman ini gitu ya, yang sedang berseteru ini gitu. Jadi pembangunannya akan terhambat gitu, bukan memikirkan pembangunan malahan. Nah, pembangunan yang terhambat itu akan mempengaruhi kesejahteraan ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI dalam rangka persatuan dan kesatuan, diantaranya memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian, menghormati antar sesama warga negara ya, bersikap toleransi, karena tadi kita merupakan bangsa yang majemuk gitu ya, bangsa yang memiliki keragaman yang sangat banyak gitu ya. Nah, ini upaya meningkatkan kesejahteraan di awal masa kemerdekaan. Jadi di awal masa kemerdekaan itu tentu tidak mudah seperti yang sekarang kita rasakan ya. Banyak hal yang terjadi.
Di antaranya kemarin sudah kita bahas, yaitu datangnya kembali sekutu ke Indonesia untuk kembali mencoba menguasai Indonesia. Nah, kalau ini hubungannya dengan ekonomi bangsa Indonesia ketika waktu itu. Ya, jadi masih berusaha untuk melakukan perbaikan ekonomi. Nah, ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu pinjaman nasional. Ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman, ya. Ini adalah yang pertama dilakukan untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi di awal kemerdekaan. Yang berikutnya adalah konferensi ekonomi. Ya, konferensi ekonomi ini tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo ketika itu. Yang berikutnya lagi adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Ini merupakan inisiatif dari Menteri Kemakmuran, Dr. A. K. Gani, ya. Jadi bertugas untuk membuat rencana pembangunan dengan jangka waktu 2 sampai dengan 3 tahun. Yang berikutnya adalah rencana Kasimo atau dikenal juga dengan Kasimo Plan. Ini karena yang mengusulkannya adalah bernama I.J. Kasimo, ya, Menteri Urusan Bahan Makanan. Beberapa di antaranya yaitu isi dari Kasimo Plan ini adalah menanami tanah yang kosong di Sumatera Timur, kemudian di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, jadi lebih digerakkan lagi ya, intensifikasi itu lebih intensif gitu ya. Kemudian pencegahan pembelian hewan yang penting gitu. Kemudian di setiap desa dibentuk kebun bibit dan juga mengadakan transmigrasi. Makanya dulu banyak masyarakat dari Pulau Jawa yang bertransmigrasi ke Sumatera dan juga ke Kalimantan. Ya, ini salah satu program dari Kasimo Plan ini. Yang berikutnya adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Ini dipimpin oleh BR Motik. Ya, jadi itu beberapa hal yang dilakukan untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi negara Indonesia pada awal kemerdekaan. Ya, nah, kembali lagi ke manfaat persatuan dan kesatuan, ini ada beberapa prinsip dari persatuan dan kesatuan, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi satu jua, harus diingat ya. Kemudian nasionalisme, rasa cinta tanah air. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri aja, harus memikirkan rasa cinta tanah air, maka persatuan dan kesatuan juga akan muncul dengan sendirinya. Kemudian kebebasan yang bertanggung jawab, walaupun bebas tetapi harus tetap bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kemudian prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang diri sendiri terhadap bangsa, ya. Jadi merasa bahwa wilayah Indonesia itu adalah satu kesatuan, itu termasuk kawasan Nusantara. Jika ada yang mengganggu Pulau Sumatera, artinya mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang mengganggu Pulau Papua, itu artinya sama dengan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu wawasan Nusantara ya, cara pandang diri sendiri terhadap bangsa. Kemudian ada prinsip persatuan pembangunan. Nah, ini yang tadi sudah sempat dibahas juga ya, hubungannya dengan kesejahteraan ya. Kalau kita memiliki rasa persatuan, kemudian ikut membantu pembangunan, atau paling tidak kita menciptakan rasa aman supaya pemerintah juga bisa lancar untuk melakukan pembangunan gitu ya. Ini di antara prinsip dari manfaat adanya persatuan dan kesatuan ya. Nah, berikut ini adalah pertanyaan yang bisa kalian jawab ya. Nanti tempatnya akan Ibu upload di Classroom. Ada 10 pertanyaan. Kalau sebelumnya sudah menjahit, jadinya dibaca malahan ya. Kalau sebelumnya sudah menyimak penjelasan Ibu, tentunya tidak akan sulit untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Baiklah, dikerjakan soalnya dengan tepat waktu, jangan mengulur-ngulur ya. Kemudian yang sebelumnya juga soalnya atau tugas yang masih belum dikerjakan, segera dikerjakan ya. Tetap semangat, tetap sehat selalu, jaga protokol kesehatannya jika keluar dari rumah ya. Selamat pagi, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.